Oke, selamat datang kembali ke channel saya. Kali ini saya akan berbagi tips sebelum mengendarai mobil ya. Lakukanlah hal ini supaya Anda aman dalam berkendara. Ada dua hal yang perlu diketahui, yaitu persiapan sebelum perjalanan dekat dan yang kedua persiapan sebelum perjalanan jauh. Oke, simak video saya. Dalam persiapan perjalanan jarak dekat dengan menggunakan mobil, langkah apa saja yang harus kita perhatikan? Yaitu pertama, kita lihat kolong mobilnya. Lihat kolong mobil, dia ada cairan yang bocor apa tidak ini. Dari atas, dari depan sampai belakang. Cairan minyak rem, terus cairan oli, air radiator harus dipastikan kalian cek depan sampai belakang ya. Periksa kolong-kolongnya ini ada cairan yang menetes enggak. Kalau ada cairan, Anda sebaiknya cek dulu ke bengkel. Terus langkah kedua, periksa tekanan ban. Ini ke 4 rodanya dengan cara kita menggunakan pressure gauge seperti ini ya. Minimal kita beli ini, harganya murah. Terus untuk melihat tekanannya berapa, kita sesuaikan dengan apa, kita lihat dari sini. Biasanya di belakang pintu pengemudi ada spek tekanan ban yang harus kita isi ya. Di setiap kendaraan berbeda-beda, sesuaikan dengan ini saja. Kita lihat tekanannya sudah sesuai apa belum. Bila mana dia kurang, nanti kita isi dulu ke tukang pengisian ban. Nah, supaya nanti aman dalam perjalanan, tidak bocor dan dikendarai nyaman ya. Setelah pengecekan ban, kita cek fungsi lampu-lampunya ya, khususnya lampu depan, lampu dekat, lampu jauhnya, terus lampu belakangnya, lampu kotanya, lampu remnya harus kita cek semuanya, sen kiri dan sen kanan sudah berfungsi normal apa enggak, supaya tidak membahayakan orang lain dan kita sendiri. Nah, dengan cara kita putar tuasnya ini kalau kita nggak bisa sendiri, kita butuh bantuan orang lain. Mulai dari kota ini dicek dulu nyala apa tidak. Habis itu lampu dekat kita keluar, pastikan dia nyala apa enggak. Bila tidak bisa sendiri, dengan orang lain. Ini sudah nyala semua ya. Berikutnya, yang kalian sering parkir di luar dan lupa mengunci ya, kita harus lihat sekitar dalam mobil kita ya. Ini ya, ada hewan-hewan yang masuk atau orang-orang yang masuk apa tidak. Kita lihat betul dari sini, sudah kosong bener apa enggak. Belakang juga dicek. Bila mana ada orang atau hewan yang masuk, nanti bisa mencelakai kita ya, dicek dulu pokoknya. Terus setelah mengecek dalam kabin udah aman apa belum, kita mengecek kondisi cermin daripada spion ya. Spion kanan ini sudah bersih apa belum, enak dilihat apa tidak, ada yang menghalangi atau enggak, kita pastikan dulu.
Terus spion tengah ini harus berfungsi ya, dilihat dengan bagus ini baik apa enggak. Terus spion kiri, usahakan semua cermin atau spion semuanya berfungsi dengan normal dan bersih. Terus yang terakhir, persiapan sebelum mengendarai jarak dekat, yaitu melihat dari speedometernya. Ini ada gambar aneh-aneh seperti baterai, terus gambar oli, terus gambar engine check nyala apa tidak. Kalau seperti ini aman, berarti kita udah aman dalam mengendarainya. Oke, tadi mulai dari pengecekan kolong mobil aman, terus periksa ban juga aman, periksa lampu aman, terus lihat keadaan dalam kabin aman apa enggak, sudah kondisi cermin atau kaca sudah berfungsi normal dan dashboard tidak ada yang error, berarti kita sudah aman dalam mengendarainya. Oke, yang tadi video tentang persiapan kendaraan dalam melakukan perjalanan dekat. Yang kedua ini persiapan kendaraan dalam perjalanan jauh ya. Kalau perjalanan kurang lebih hampir sama, tapi kita harus nambahin dikit-dikit supaya nanti aman ya dalam perjalanan. Oke, simak video berikut ini. Oke, dalam persiapan kendaraan dalam perjalanan jauh, hal yang perjalanan dekat tadi kita teruskan kembali ya. Stepnya yang di hal perjalanan dekat kita jalankan dulu, habis itu kita tambahin. Tambahannya apa saja? Ini pertama kita periksa kondisi aki kita dalam kondisi bagus apa tidak. Ini aki ini bisa dilihat dari speedometer, dan di sini ada keterangannya, warna yang bagus seperti ini yang kurang strom, dan ini akinya akhirnya minta tambah. Nah, dilihat di sini kalau warnanya sesuai dengan ini berarti akinya masih bagus. Terus periksa konektor akinya, ini negatif dan positifnya, ada kotoran apa tidak, terus ini udah kuat apa belum. Takutnya dalam perjalanan mengalami mogok karena tidak ada stromnya. Terus yang kedua kita periksa cairan-cairan seperti cairan minyak rem, kita pastikan dengan cara dibuka. Ini isinya ada apa tidak, karena rem fungsinya sangat utama ya. Kalau remnya blong nanti bisa kecelakaan nanti. Terus selain rem kita cek oli dengan cara kita lihat di dipsticknya, ini ada olinya apa tidak. Kita lap dulu, nanti habis itu kita masukin lagi ada olinya apa tidak. Terus cairan radiator di sini dan di tampungannya dilihat dulu ada cairannya apa tidak, dan dipastikan lihat lagi mesinnya ada yang bocor apa enggak. Kalau ada cairan lagi, cairan power steering, kita perlu cek dulu cairannya ada apa enggak. Terus ini cairan washer untuk sabunnya kaca ya, kaca pembersih. Ini enggak diisi juga enggak apa-apa, tapi lebih baik diisi. Cairan aki juga dilihat. Sebelum perjalanan jauh juga, kalau kita kurang ngerti dengan mobil, kita cekkan dulu ke bengkel langganan ya. Itu dicek mesinnya atau di tune up semuanya sudah baik apa belum, dibersihkan seperti filter udara, filter oli, dibersihkan atau diganti. Terus pengecekan lain seperti busi, koil, di scan itu ada masalah apa tidak, supaya apa ya, supaya nanti dalam perjalanan aman. Kaki-kakinya, roda-rodanya, lakar-lakarnya bagus apa tidak, sebaiknya dicek dulu.
Hal terakhir yang perlu kita cek yaitu kondisi ban serep, dongkrak, itu kunci-kunci cadangan itu ada apa enggak. Sebaiknya disiapkan ya, karena berjalan jauh takutnya mogok di jalan atau bannya kempes. Kita butuhkan alat-alat, tidak ada. Ini dicek di bagasi belakang tempatnya ini. Ini kondisinya, bannya juga dicek tekanannya. Terus kita cek kunci-kuncinya cadangan ada apa enggak, harusnya ada. Terus kotak P3K kita harus punya ya. Terus selain itu kita harus punya fire fighting atau pemadam kebakaran api ringan, harus ditaruh di belakang sini minimal satu lah. Oke, di setiap pengecekan perjalanan jauh kita wajib ya, tadi pertama cek kondisi aki, terus cek kebocoran cairan dan kondisinya, levelnya cairan ini sudah sesuai standar atau belum. Terus bersihkan seperti filter udaranya. Kalau kita nggak mampu ya kita tune-upkan ke bengkel, kalau kita mampu ya kita kerjakan sendiri. Terus yang terakhir kita cek kondisi ban serep, harus pastikan tekanannya bagus. Terus kunci cadangan seperti dongkrak, terus untuk melepas ban itu harus kita pastikan ada ya, ada ban serepnya. Kalau nggak ada itunya ya sama saja. Terus ditambahin dengan kotak P3K, terus ditambahi lagi dengan pemadam api ringan ya, seperti itu. Mudah-mudahan dalam perjalanan Anda selamat ya bila dilakukan pengecekan seperti itu. Oke, terima kasih video dari saya.